Bo, itu satu panggung komika sampai ngegeruduk untuk ngingetin dia stage act dari Hong Kong. Lu bagus lu cuma acting jadi presiden. Lu jangan jadi presiden beneran deh, cuy. Nih kan, mulai kayak rakyat, mulai kayak netizen, ya, gampang banget diperdaya, ya, dengan orkestrasi, dengan propaganda, dengan cerita-cerita panggung. Dia sampai diselengkat, sampai ditimpuk, sampai di gitu. Nah, kalau misalnya emang itu part of the stage act gimana? Scripted? Gue pengen ngelihat aja mungkin gaya hidup ya. Dan buat gue dia orang pertama yang berani ngaku kalau dia sepatunya cuma di bawah 10. Untuk orang yang sangat gaya hidup gitu ya. Terus gue gini, kok tumben sih? Gue pikir lo tuh doyan loh bebelanjaan gitu. Ada masanya gue demen, gue suka. Tapi udah, sekarang masa itu udah lewat. Sekarang gue gini, udah gak ada keinginan ya. Keinginannya masih ada. Uangnya juga ada masih, bahkan uang gue lebih banyak. Tapi gue lebih membeli barang karena kebutuhan aja sekarang. Udah pernah nyicipin punya barang berlimpah ruah. Sekarang toh yang dipakai warnanya cuman sampai Umi aja yang baik tuh sampai nanya gini, mohon maaf, yang ini masih ada gunanya apa enggak? Kalau enggak turun deh, gitu Bo. Kasian sekali loh. Si Isma udahlah dia paling tua, paling bolot Bo. Itu stage act, Dave. Itu stage act. Partnya dia adalah untuk jadi keset. Emang harus begitu. Emang harus ada yang jadi keset. Gak pernah disorot, Bo, di kamera close up, bajunya paling jelek. Nggak apa-apa, itu udah partnya. It's part of the act. Gak diwaro. Gua Isman, kalau gue jadi lu sih masuk BB Cream yuk. Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Depok hadir. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi Depok. Aduh, padahal tadi hampir bisa jadi. Terus gak jadi lagi. Damn. Manado. Kedengeran banget. Kenapa ya? Wah, ada Mama Zakia. Good morning. Surabaya sudah in charge pagi-pagi. Selamat pagi. Bali sunny day hari ini. Very good. Lebih baik kita ngantuk sekarang, bener nggak? Daripada nanti kita ngantuk pas siaran. Dave belum ada. Kayaknya dia masih ribet tuh dengan hidupnya. Beda bos sama tim leader apa kak? Nggak ngerti. Hari ini tanggal ganjil. Oh berarti Mami Zakia nggak akan ngasih gift karena tanggal ganjil gitu ya? Betul ya? Betul ya? Ya. Hai, selamat pagi. Halo. Kenapa? Bedanya bos sama tim leader apa kak? Nggak tahu. Kayaknya nggak tahu terlalu pagi untuk terlalu serius, nggak tahu pelan-pelan. Zakia sudah hadir. Ternyata Zakia mematahkan stigma bahwa Zakia hadir memberi gift hanya di tanggal genap. Tanggal ganjil pun dia hadir. Mami Zakia. Oh my. Good morning, selamat pagi geng duet semuanya. Sehat-sehat, baik kabarnya. Jangan lupa di tap-tap dan juga di share. Itu tombol share-nya sudah di bawah. Tap-tapnya dari tadi sudah berjalan. Terima kasih geng duet. Hati orange-nya juga ditunggu. Gabung dengan fans club kita. So far, suara kami berdua baik-baik saja ya. Suara saya juga baik ya. Clear. Okay, good to know. Gimana hari Seninnya? Ada yang kasih kebun. Leoni hadir dengan kebun. Ayo kita mulai lagi. Kita tunggu deh 15 menit gift ini, puja-puji aja ibarat kata tuh. Gue tuh mau bahas mengenai ini deh Iwet. Gue tuh dari hari, kan seperti yang geng duet tahu, hari Sabtu lalu tanggal 13 Desember, it's a very momentous day untuk geng duet dan tim duet. Ada yang komentar earbuds-nya katanya cocok banget dong.
cocok sama gadgetnya, cocok sama kupingnya. Duet and the Gang akhirnya berhasil membuat acara terakhir di tahun 2025, Duet and the Gang Unlearning, Relearning, and Becoming di Sotis Hotel Kemang. Sejujurnya, Iwet, dari hari Sabtu, gue tuh nggak sempet pegang handphone sepanjang hari Sabtu. Jadi gue cuman repost aja karena abis selesai event gue nemenin Becky dandan di hotel di Sotis, terus dia pergi, gue ke rumah sakit nengokin Doni, jadi pulang udah malam, udah capek. Gue baru balesin DM-nya Geng Duet sekalian hari Minggu gitu ya. Gue tuh bersyukur sekali melihat DM yang masuk dari Geng Duet semuanya. Sayang kalau nggak banyak yang bisa datang, banyak yang request untuk dibikin lagi dengan materi yang sama, peserta berbeda. Banyak yang bertanya, akankah materinya diperjualbelikan, semua pada mau beli ya. Lalu ada juga yang bertanya, akankah kontennya nanti diupload lagi gitu ya. Nanti akan kita umumkan, aku balasin satu-satu gitu. Terus ada yang bilang gini, Iwet, kalau bisa aku akan berdoa, aku tidak akan jenuh-jenuh berdoa supaya Om Iwet sama Om Dave suatu hari nanti bikin buku mengenai self-discovery development ala duet. Aku gini, terima kasih doanya, kita tampung. So, what I'm trying to say is, I'm living in a cloud 9 this weekend. Gue happy mentok. Lo nggak mau nanya gue happy-nya gimana? Duh Mali, capek ya gue ngobrol sama lo, kayak gue ngobrol sama Umi Kwari, tau gak lo banyak banget kebutuhannya. Duh, kalau lo yang kayak gitu lo nggak mau nanya gue gimana perasaannya, Bo. Kalau gue gituin, gue Umi Kwari, besok gue Umi Elvi Sukaisi, besok lagi gue Umi cabe ijo, ya. Binatang apa yang semenjak lahir sudah ditakdirkan sebagai ibu-ibu? Binatang yang ditakdirkan sebagai ibu-ibu semenjak lahir. Mau dia laki, mau dia perempuan, dia ibu-ibu. Bulalang sembah. Itu belalang, salah, bukan. Buaya. Salah. Buaya. Ada astronot lagi entah di Mars, entah di Neptunus, Cumi-cumi karena salah. Cumi-cumi. Salah. Lu kurang-kurangin deh ketemu Luna Maya makan kaviar gitu nih. Lu jadi makin receh. Ini bisanya sewot. Jawabannya umi. Umi cabe ijo, umi goreng kering. Lah, ditanya dong, Bo. Lah, gue mah berdasarkan pemetaan kepribadian gue, emang gue mah self-center. Gue udah call center, self-center, all the center in the world. Awas ya, kalau nanti ngobrol terus gue nggak nanya balik, awas ya kalau bilang lu nggak mau, Bo, nanya sama gue. KitKat, Bo, KitKat. Ya udah, kalau lu gimana, Iwet, perasaannya? Biasa aja. Itu sebabnya gue suka males nanya sama lu, botak, karena lu tuh cenderung datar. Lu tuh kayak kue apem. Dibikin rata-rata tengah aja, jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Nanti kalau terlalu ke atas jatuhnya sakit gitu kalau gue mah, ya. Ada Kak Becky pagi hari ini. Selamat pagi Kak Bek, how are you? Gimana kemarin weekendnya? Gimana weekendnya? Naikin dong Becky, coba kita say hi sedikit. Kenapa sih harus naikin gitu? Naikin aja, coba gue mau say hi. Gue mau say hi. Dia belum pakai BH. Orang dia udah di airport. Dia di airport ngapain? Ya namanya juga orang berada, Beb. Marah-marah aja,
Wow. Mewah banget nih. Mewah banget atasnya. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran? Kamu pakai ini nggak? Oke. Oh, kedengeran kok. Aman. Aku juga denger sih, cuman waktu begitu live kok kecil gitu suaranya. Agak sedikit tapi nggak apa-apa. Aman kok. Kamu mau pergi kemana Bek pagi hari ini? Aku gila pagi-pagi gue udah kayak lomba lari, tau nggak? Tuh lihat keringetan, keringetan. Oh my god. Gue lomba lari di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Mau pergi ke Singapura. Oh, sama suami. Aku ingin nyusul suami. Suami gue at this moment sedang bersiap-siap atau sedang disiapkan untuk PET scan. Jadi tolong geng duet yang sudah hadir udah berapa juta nih di sini. 2,3. Jangan cuma ngumpulin KPI aja, tolong doain ya. Amin. Supaya suami aku PET scan-nya berjalan lancar. Amin. Hasilnya pun apapun itu kami akan menerima dengan Amin. Baik, lancar-lancar. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Kabek bagusan tadi dari bawah gitu. Jadi atasnya tuh kayaknya balik lagi. megah. Kebetulan memang udah Tuh. pegel juga. Nah, Aku megang. gini megah. Ini bisa berekspresi kan? Iya kan? Berekspresi. Seru gitu. Anyway, gue tuh mau say hi sama lo pagi hari ini. Iya. Cuman mau bilang makasih aja atas nama geng duet yang DM ke gue kemarin yang hadir. Mereka sangat menikmati sesimu, acara yang kita bikin. So I would like to personally thank you. Walaupun setelah event kan gue nemenin lu dandan ya di kamarnya Sotis, menikmati VIP treatment. Kalau temen gue kan enggak, tapi itu kan tugas gue ya untuk menjaga hubungan bilateral sama lo, ya kan, Derek ya. Itu kan cara gue untuk memenangkan kembali ya. Kalau Iwet kan memuji-muji lo di atas panggung. Kalau gue sih menyatakan cinta bukan dengan kata-kata tapi dengan action, ya Bek ya. Oh my Ya god, kan? kalian jangan pada berantem ngerebutin aku dong. Aku sayang kok dua-duanya. Ya. Parah banget, kompetisi banget timbang Aduh, cuman ini begitu kompetitif doang. banget ya, Gila, gawat. gila. Aku gak sangka loh, aku bisa Parah. terjebak di antara dua pria ini. Soalnya Amit-amit. Iwet, gue ini melankolik, gue tuh pemikir, ya Oh kan? my God, Kan gue sedang oh my God. berusaha mempertahankan positioning gue sebagai MC Oh my wedding. God. Soalnya Becky tuh biasanya nge-MC wedding sama gue. Oh Udah my God. sebulan ini dia nge-MC-nya tuh sama Indra Herlambang, sama Dado Parus, sama Alan Steven. Belum ada jadwal Dave Hendrik di situ lihat. Jadi aku berstrategi, melankolik, berstrategi. Berstrategi. Iya. Strategi lo agak Boleh. agak apa tuh namanya Kabek, kalau sporadis gitu ya, sporadis. Ya, betul. Tapi nggak apa-apa. Yang penting dia berstrategi. Wak. Betul. It's Nah. okay. Mungkin By the way. Tadi malam ibu pengantin gue, aduh namanya ibu, ya pokoknya ibu pengantin gue, dia bilang loh, Becky, kamu deket kan sama Dave sama Iwet? Salam ya, aku suka banget katanya sama mereka. Aku ikutin duet katanya gitu. Oh, so nice. Kayaknya ibunya sekeluarga deh, kayaknya pengantin gue, emak-emaknya semua bajunya yogi. Ibu Nini Oh. namanya. Ibu Nini. Oh, kalau ibu Nini yang ibunya perempuan. Oh, oke. Ibu Nini ibunya perempuan, ini ibunya laki. Oh, ibunya laki. Biasanya di sini emang nonton kita emang kebanyakan ibu-ibu yang anaknya laki-laki. Banyak masalah kayaknya kalau anak laki ya. Gimana Aku sih? perempuan kayak Iya. Aku cuma punya challenge aja buat Ibu Nini. Katanya geng duet. Kok MC-nya bukan geng duet sih? Ibu Nini. Sabar, Ada anak lain. tenang.
Oh my god. Ibunya Jason, ibunya Jason. Oh, Kabek, Oh, Kabek, oke, oke. Kabek. Ya, Akhirnya, ya. akhirnya terjawab yang MC hari Sabtu malam Minggu di Mulia siapa? Dia tahu siapa. Kemal Mokhtar kan? Iya. bajunya Adrian Gan. Mas Adrian bilang katanya dari anak pertama sampai sekarang tutupan ini cucu terakhir dia yang bajuin, dia bilang kemarin. Nah, itulah kalau klien wedding ya, klien wedding, itu gue ngalamin kadang-kadang anaknya mungkin nggak familiar sama kita. Tapi emak bapaknya nih, Iya, iya, gitu. iya. Emak bapaknya. Jadi mungkin kalau yang muda-muda ya, MC muda sekarang bisa jadi kalau bisa kalah step sama gue yang udah ya bangkotan ini, mungkin ya itu karena ibaratnya kakeknya, neneknya, emaknya, bapaknya udah demennya sama MC yang ini loh gitu. Iya. Jadi mereka menanamkan kepada anak-anaknya, ya udah deh kalian bisa atur yang lain, tetapi misalnya MC-nya nanti mama sama papa yang maunya ini loh gitu. Iya. Jadi gitu. Jadi Familiarity. akrabin nih sama bapak-bapaknya. Tenang, abis ini gue mau padel sama semua mama-mama pengantin di Jakarta. Gue mau kumpulin. Bener. Itu gue juga menemukan sebuah fenomena. Mama-mama itu lagi pada padel semua sekarang. Emang. Itu padelnya sama designer Mas Seba gitu, pada padel sekarang semua. Tapi gue bilangin ya, ini adalah hasil obrolan gue dengan dokter mata gue. Gue kan from time to time kan masih ngecek dong mata gue, ya kan. Nah, menurut dokter mata gue, untuk semua pencinta padel atau yang lagi terpadel padel, hati-hati harus menjaga betul, jangan sembarangan mukul-mukul bola tanpa siap nangkep, karena banyak sekali cedera gara-gara padel, cedera mata. Yang retinanya robek, yang pendarahan karena kena bola, itu semuanya akibat kena bola. Terus gue tanya dong, dok, emang kalau tenis gitu-gitu enggak Becky, saya menemukan kasus karena tenis itu bisa cuma 1 kali setahun. Oh iya? Padel setiap hari saya ketemu korban padel. Jadi it's not that I would like to discourage people who likes to do padel, tetapi maksudnya ya be more careful. Jadi gue tuh udah niat kepengen nyoba padel langsung takaraweng-weng nih. Iya, tapi itu betul loh. Tapi itu a good insight loh. Karena gue sempat ngobrol sama teman gue yang punya klinik fisioterapi gitu ya. Dia tuh secara bercanda bilang, aku sih seneng ya, kita sih seneng sebagai business owner dengan tren hype-nya padel ini. Tapi semenjak padel lagi booming gitu, pelanggan yang membutuhkan fisioterapi itu naik banget gitu, karena rata-rata kesalahannya kurang stretching, kurang siap badannya sebelum melakukan kegiatan itu, dan karena fear of missing out kan, jadi kayaknya pengen buru-buru dan get clouded with all the entice emotion gitu when doing the sport. Gitu. Suaranya Iwet hilang. Suaranya hilang. Gua mute. Kabek keberatan nggak kalau turun dulu sebentar, terus abis itu masuk lagi supaya suaranya lebih jelas? Suara aku hilang-hilang ya? Hilang-hilangan soalnya. Coba ya. Atau ininya juga coba dikencengin tuh. Biasanya dia agak bocor sedikit. Noise cancellingnya dinyalain. Noise cancellingnya kalau nggak dinyalain. Nggak usah pakai ini. Coba ya. Oh, berisik. Turun dulu. Nanti dia balik lagi. Terus dia nggak tahu cara keluarnya gimana. Ada tombol on. Nah, lu bisa turunin web. Jangan. Nanti dia nggak bisa masuk lagi kalau dia gue turunin. Tunggu. Itu di kick. Bisa. Nah. Repot banget mama. Ya Allah.
Oke, nanti begitu Becky udah naik ya, karena dia nggak punya banyak waktu, dia harus siap-siap untuk boarding. Aku tuh cuman pengen tanya apa rasanya dia acara kemarin. Nah sambil nunggu Becky, ada lagi kah Kak Iwet yang ingin disampaikan berkenaan dengan acara Duet and the Gang kemarin di Southeast? Nggak ada. Semua oke-oke aja. Nih dia hadir lagi. Kata Nah, Ayu, ini udah lebih jelas belum? Ya udah Sama nggak aja, apa-apa, sutra sama lainan. nggak apa-apa. It's okay, nggak masalah kok. udah nggak apa-apa yang, it's okay. Dibeliin HP juga dong tuh kata Ayu. Ya Allah, repot. Anyway, back. Iya. Oke, setelah acara Duet and the Gang kemarin, gue cuman pengen tahu gimana rasanya lo terlibat di acara duet. Gue seneng banget, seneng sekali karena memang sudah kepengen banget berbagi sama geng duet. Were you surprised melihat antusiasme geng duet yang hadir kemarin dan terlibat? Aku sudah menduga sih akan Masa? seramai itu. Iya, aku sudah menduga. Iya, Gue sih jujur agak deg-degan gitu karena ini kayaknya baru event offline kita pertama yang quote unquote semi serius gitu materi dan juga tujuannya. Gue tuh agak penuh nggak ya gitu, ramai nggak ya. Bisa aja kan orang udah beli tiket tapi memutuskan nggak datang. Jadi gue masih agak deg-degan. Selama ini kan kita lebih ringan ya Wet ya acaranya dan activity biasanya olahraga bareng, ngopi bareng. Kalau ini kan enggak, duduk dia menyimak gitu. And ternyata gue sih acung jempol sama geng duet ya. Iya. Jadi buat geng duet, ya kan? Buat geng duet, terima kasih atas antusiasmenya dan nanti kita bikin lagi. Ya ampun, kok gue yang ngomongin. tapi kalau menurut gue ya, kalau menurut gue sih mungkin kalau lebih dari 200 nggak akan seasik itu. Iya. Kalau terlalu besar, terlalu kecil, ya udah lebih intimate pasti. Tapi kalau terlalu besar, jadinya jadi kurang connected, ya nggak sih? Kayak suara gue sekarang kurang connected. Iya. Kayak apa? Kayak apa? Kayak suara gue sekarang. Iya. Wet. Tapi Becky di sini kayak Luna ya. Iya, memang. Don't start. Enggak. Baik dia anget badannya, dipuji badannya anget kayak anak bayi sumpah. Aduh, gue mau ngomong sampai minggir dikit, gue nggak enak ada ibu-ibu untuk dengerin gue punya omongan. Jadi waktu kemarin itu yang gue MC tuh salah satu acara yang ada kawinan di Bandung. Pas gue pulang dari Jepang langsung ke Bandung itu MC. Gue tuh masuk lift, ya, ketemu polisi 2. Terus polisinya ngeliatin gue kan tinggi kayak lady boy. Soalnya kan lu tahu dong, gue punya, ya kan, lu tahu dong gue punya apa namanya? Hak Gue sepatu. punya satu hak. Bisa buat mulek, ya kan, bisa buat mulek bumbu bisa. Nah, jadi pas gue masuk ke ruangan itu, ke lift itu, terus dua polisi itu ngeliatin, terus gini, boleh foto nggak Luna? Seneng nggak dipuji gitu? Biasa aja sih. Gue suka, I like. Biasa aja. Biasa aja sih. Enggak. Kalau gue cerita, aduh gue takut disangkanya gue ini ya, gue somse gitu ya, atau gue kegirangan sendiri. Tapi dulu waktu gue lebih muda, gue tuh suka melihat iklan-iklan, kan dulu Luna pernah iklan mie instan tuh. Itu gue merasa kayak mirip banget sama gue. Girl. Sambil gini, kalau mirip kenapa nggak gue aja sih? Gue suka mikir, itu kapan gue syutingnya atau motretnya, kok gue gak datang. Kontraknya yang mana tuh? Kok gue nggak masuk duitnya? Emang Lu belum zaman AI loh. Belum zaman AI. ya
Ya tapi udah. ini penutup ya, penutup. Gue udah dipanggil. Tapi ngomong-ngomong soal mirip ya, kemarin Bo, di mana tuh salah satu temen IG gue ngirimin foto, ngirimin postingan, ada kedukaan Bo, anak kecil manggil foto ibunya almarhum di depan peti. Bo, fotonya mirip banget sama gue. Nanti ya, beneran, nanti gue tunjukin. Namanya Rebecca Ursula, namanya Rebecca lagi. Kak Bek, ini berita duka loh. Jangan bikin ketawa. Ya, gue panik loh. Gue bilang nih, foto aku loh. Ya udah, pokoknya karena aku udah harus antri dan suaraku kayak di lautan, blek 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 blek. Jadi aku cuma mau bilang, geng duet, terima kasih Dave dan Iwet. It is always a pleasure for me to be in your event. Oke, pokoknya. Mau itu on atau off. Okay, we are going to let you go with a big thank you and also a big excitement in 2026. Pokoknya dicamkan, Bek, kalau dalam 3 bulan terdekat lo nggak nge-MC wedding sama gue, hubungan kita retak, lo gue kembalikan ke Iwet. Wow. Bye-bye. Gara-gara aku. Ya udah. Dan dia, Bye. bye-bye. Safe flight Kak Bek, safe flight. Bye. Salam Kairuan Bye-bye. ya. Bye. Pasti. Gue pin Pasti. ikut deh sama Becky ke Singapura. Nyusul lah, lu makan gampang. Iya, enggak. Nangis. Nah, itu satir dari Satir, gue. itu Jujur, satir, satir. Biasa aja, mengutip kalimat lu, biasa aja, nggak usah terlalu senang, nggak usah terlalu sedih. Lalu, aku tuh juga cuman mau shout out, I receive a lot of letters dari geng duet yang ditulis tangan, dan Iwet, Becky tuh sampai kaget-kaget ya. Ini gila ya, komunitas kalian itu hebat sekali loh. Katanya katanya Mbak Wati, tiap kali lu nge-MC acara, bikin acara duet, lu tuh pulang bawa hasil kayak Bawa hasil bumi. Kayak bawa hasil palawija. bumi, bawa palawija. Itu bagasi mobil gue penuh dengan oleh-oleh dari geng duet. You name it. Mulai dari dendeng, keripik, coklat, brownies, batik, bros, surat. Susi bawain kado dari Jepang, wijen, sambal, you name it. Bolu, keripik singkong, keripik pisang. So geng duet, thank you. Garam, aku nggak bisa sebut satu-satu, aku nggak posting satu-satu, nggak mau niatnya pamer, tapi aku cuman mau quick aja kasih lihat surat-surat yang aku terima seperti ini dari Ratih. Dia dari Sidoarjo, hari itu dia nginep di Sotis cuman buat datang, abis itu dia pulang. So Ratih, thank you so much. Susi dan Dika, aduh you guys are the greatest. Pasangan kolerik dan melankolik, dan gua nggak tahu apalagi lik-lik berikutnya. Nina, aduh Nina, thank you so much ya Nina. Ada Romster yang mendoakan, pokoknya Om Dave tahun 2006 you will become a super famous MC wedding. Romster, I love you. Terus Iwet dari Stasia. Stasia ini kakak iparnya Derai. Dan Lo kemarin ketemu? kakak iparnya Monica. Iya, Istrinya ketemu lo Dodo. kemarin. Ketemu dong. Gue nggak ketemu. Aduh Stasia sayang, maaf ya. Ketemu Ini dia. dong. Astaga, Stasia. Terus ini dari. Stasia mukanya agak berubah. Oh, pantes Mia. Stasia, kenapa kamu gak ngingetin aku? Ini dari Oye sama Vivi. Aduh, thank you ya. Thank you so much guys. Aku nyesel deh kemarin aku gak bawa. Padahal kan gue bawa handphone baru gue ya. Kenapa tiap kali geng duet foto sama gue gak selfie sama kalian satu-satu? Iya, padahal selfie lo udah lebih gampang sekarang loh. Iya, karena gue kemarin terlalu sibuk engaging dan I want to see your faces really satu-satu loh. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Nanti ya, Say, diulang lagi. Iya, tapi ya, gue akhir pekan kemarin kan banyak
sempat di rumah tuh ngangon ponakan gue, balesin WhatsApp, balesin DM. Sama sorenya gue sempat briefing sama klien gue. Tuh ada MC wedding. Buat tahun depan. Oh ya nggak apa-apa. Ada dong namanya MC Cocktail. Iya benar. Terus udah gitu. Terus gue baru menemukan lagi ya satu fitur dari aku punya Samsung Flip ya, Flip 7 gue ini. Gue kan selama ini berteman dengan AI-nya ya cuman Gemini kan. Bo, ini kan British mentok klien gue ya. Gue nggak sepenuhnya ngerti loh Iwet dia ngomong apa. Terus? I am having a difficult time understanding what he said to me loh. Lu tahu dong bahasa Inggris gue ala Depok begini. Bo, ternyata ya di Galaxy AI ini dia bisa bantu menterjemahin, Bo. Dia bisa live translate. Lo tahu nggak? Itu lebih gila lagi ya kalau lo pakai kan Flip lo begitu ya. Iya kan? Kalau lo adepin ke orang yang ngomong live nih, live ngomong, itu lo bisa lo langsung translate. Iya, bisa. Lo kan mau pergi nanti liburan. Jadi lo nyalain itu Galaxy AI-nya, lo adep-adepan sama orang itu, lo ngomong aja, saya mau beli dong satu pakai bahasa Indonesia, terus dia ngomong nanti pakai bahasa yang di orang itu. Terus orangnya ngomong, oh iya lo mau pedes apa mau apa? Dia ngomong ke situ, ditranslate ke muka lo lagi. Gue lihat itu di konten keluarga jalan-jalan istrinya pakai Samsung Flip. Iya. Bisa. Bo, katanya dia juga bisa ini. Katanya gini ya, kalau lu teleponan, dia bisa translate juga ke text call. Misalnya lu nggak ngerti lawan bicara lu ngomong apa. Bo, terus kemarin gue cobain. Kan gue punya satu temen yang doyanannya denger lagu Mandarin kan. Kagak ngerti ya lagu Mandarin. Terus gue iseng dong, gue gini. Gue live translate, Bisa. Lo bahkan pakai Galaxy AI itu bisa bikin summary. Misalnya email brief dokumen gitu ya, panjang banget nih, baca kontrak gitu ya. Lo klik aja langsung tuh 3 bintang itu. Klik. Bikin summary, zret, keluar summary-nya. Aduh. Iya, gue tuh selama ini yes I speak English, tapi kayak Mandarin kan lu kan Mandarin bisa ya. Nggak bisa, dikit. Oh iya, tapi kan lu sepatah-patah bisa ngerti ya. Walaupun klien gue tuh Mandarin, gue tuh gue tuh penasaran ini kenapa lagu ini selalu diputer sih? Apa lagu ini buat gue? Apa lagu ini lagu cinta-cintaan ya? Gue bisa siap-siap meleleh. Gue diam-diam gue nyalain Samsung Flip gue live translate. Bu, lagunya mengenai anjing, bukan mengenai gue. Gue pikir lagunya mengenai anjing. Padahal mendayu-dayu ya. Tahu-taunya Jain yang dibahas tuh lagu. Thank you loh Samsung Flip gue mengembalikan gue dari realitas. Samsung Galaxy Z Flip 7. Dan yang punya gue ini paling baru, Wet. Iya, gue mau cerita aja sih. Karena kemarin gue bawa pergi nge-gym, ibu-ibu itu gitu. Oh wow, the latest. Yes. Coba, Sekarang lo juga kalau bikin konten, sekarang juga di gym nggak usah repot lagi mesti bawa tripod. Mesti senderin handphone, ya kan? Tahu, taruh aja gitu. Iya, itu sebabnya kenapa terus gue pilihnya kemarin itu ketimbang yang lain karena pas nih. Terus masuk tas Jacquemus lo yang cuma segede gini tuh muat dia. Kalau lu tuh berarti Fold 7. Oh, Fold 7. Okay. Lebih buat productivity, jadi kayak misalnya multi window, jadi kalau misalnya gue lagi baca dokumen sama WhatsApp, gue bisa langsung ketik gitu apa yang lagi ada di dokumennya, terus gue mau komen tuh gue bisa langsung bikin di situ, atau gue lihat edit konten, gue mau bilang sama tim editor nih tolong digini-giniin gitu. Berarti sebenarnya gini ya, the key about buying stuff itu ya di era zaman sekarang ini, you buy stuff
yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup lo. Lu setuju gak sih, Iwan? Kayak sebagaimana kita memilih Samsung kita sesuaikan dengan kebutuhan dan gaya hidup kita ya. Betul. Udah nggak masa. Aduh. Tapi gue setuju sama lo, Bo. Itu udah sebabnya. Gak masanya kita beli barang hanya karena nafsu. Kita beli barang karena butuh. Iya, gue tuh berkali-kali ditanya, kok lu pakainya Samsung? Kok lu nggak pakai handphone yang buah-buahan itu gitu? Alasannya adalah karena memang itu paling sesuai buat gue. Z Fold 7 itu. Kenapa gue bilang paling sesuai? Satu, buat produktivitas. Ya, dengan memorinya, dengan kecepatan RAM-nya, dengan multi window-nya, dengan fitur-fiturnya, dengan S Pen-nya, bisa tanda tangan. Itu yang gue kejar. Ya kan? Sama satu lagi adalah baru kemudian kamera, karena gue bikin konten. Jadi gue setuju sama yang lo bilang bahwa jangan beli sesuatu karena gengsinya, jangan beli sesuatu karena semua orang pakai, gue juga pakai itu, tapi sesuaikan dengan kebutuhan lo. Gue kemarin ngobrol sama teman gue ya, gitu, ngomongin remeh-temeh aja, ngomongin mengenai sepatu gitu. Gue tanya sama dia, lo tuh punya berapa pasang sepatu? Ya kan, karena biasanya gitu kan gue lihat, oh dia kayaknya dulu, dia tuh sneakerhead ya istilahnya, kayak lu gitu, doyan bebelak beli. Kalau gue kan bukan sneakerhead, jadi kalau lo nanya lu punya berapa pasang sepatu di rumah, pasti jawaban gue sedikit. Gue nggak suka beli sneaker. Kalau dia kayaknya suka, gue tanya punya berapa pasang sepatu sekarang, di bawah 10. I always ask that question to people loh. I don't know why. Gue pengen ngelihat aja mungkin gaya hidup ya. Dan buat gue dia orang pertama yang berani ngaku kalau dia sepatunya cuma di bawah 10. Untuk orang yang sangat gaya hidup gitu ya. Terus gue gini, kok tumben sih? Gue pikir lo tuh doyan loh bebelanjaan gitu. Ada masanya gue demen, gue suka. Tapi udah, sekarang masa itu udah lewat. Sekarang gue gini, udah gak ada keinginan ya. Keinginannya masih ada. Uangnya juga ada, masih. Bahkan uang gue lebih banyak. Tapi gue lebih membeli barang karena kebutuhan aja sekarang. Udah pernah nyicipin punya barang berlimpah ruah. Sekarang toh yang dipakai warnanya cuman hitam, coklat, putih buat olahraga, abu-abu buat olahraga, udah selesai. Sama sendal satu. Udah nggak pengen lagi warnanya itu aja. Udah ngapain punya banyak-banyak? Terus gue gini, oh my god, ya juga ya. Terus karena kemarin hari Minggu, gue bebenah lemari gue, Gue itu kan pakaian gue warnanya apa sih, Pink, merah, oranye, ungu, sama satu lagi ada itu piyama sedikit duet. jambon. Piyama duet. Sama jambon sedikit. Gue tuh baju di lemari gue tuh cuman putih, hitam, biru, abu-abu. Nah gue biasanya kayak gue punya polo shirt Uniqlo, hitam, biru, abu-abu. Nah satu model tuh gue punya 3 sama 4. Ada beberapa yang 10. Tapi yang akhirnya gue pakai tuh yang hanya paling atas aja, paling atas lagi, paling atas. Kemarin gue I let go a lot of my t-shirt. Begini, yang gue pakai cuma 2 lembar. Kenapa gue mesti punya 10 lembar? Gue buang-buangin, gue turun-turunin. Setengah isi lemari gue sekarang bernafas lega, Iwan. And it felt so good. Gue setuju. Gue lagi mau ini nih, mau cleaning juga. Kayaknya gue mau meninggalkan maksimal sepatu mungkin cuman 10 lah, maksimal 5 gue pinginnya kalau bisa. Ya kan, udah nggak nge-MC juga gue sekarang, ngapain punya sepatu banyak-banyak. Dulu kan pembenarannya gitu ya, masa sepatunya sama terus kalau nge-MC, sekarang mah alah. Itu kan sebetulnya ya, gue juga tergerak dengan salah satu poin dari materi kemarin, unlearning, relearning, and becoming. Ada poin satu di slide gue adalah celebrate letting go. It's physically how I do celebrating letting go gitu. Barang-barang yang pada satu masa di dalam kehidupan gue, mereka berguna, they serve their function. Now they no longer serve their function. I celebrate of letting them go. Iya. Kenapa gue keep gitu? I let them go. Bye bye darling, bye bye. Dan gue setuju gitu ya, kan banyak geng duet yang resonate gitu ya dengan postingan
snippets gue mengenai materi gue kemarin tuh kan yang nge-share banyak banget, yang nge-DM gue banyak banget. Dan gue setuju apa kata Becky ya gitu. Acara materi kemarin itu lebih resonate karena kita bikinnya cuma buat sedikit orang. Jadi kita masih bisa lihat satu sama lain dan keheningannya dijaga. Kalau acara kayak topiknya ya, topik kemarin kita bikin buat 300-400 orang, udah terlalu gaduh sih. Atau kalau enggak bikinnya tiga sesi ya. Iya, atau ya enggak, ya kita bikin satu sesi 150 tapi sebulan sekali gitu. Materinya sama tapi orangnya beda-beda aja. Aduh. Anyway, banyak gerak pagi ini ya. Kemarin lu jadi itu nggak sih nonton The Founders? ini gue mau cerita, makanya gue ngantuk. Kenapa? Gimana ceritanya? Coba dimulai yuk. Gimana ceritanya? Oke. Jadi terus acaranya di Istora Senayan Jakarta. Berbeda Terus? dari acara Andin, kali ini aku datang tepat waktu. Udah pelajaran ya. Terus belajar dari pengalaman. Terus Tetapi apalah pengalaman hidup Dave Hendrik bila tidak disertai drama, yes? iya, kejadian lagi nih drama. Oke, siap-siap teman-teman. Akan segera hadir cerita dramatis dari nonton The Founders. Silakan. Gue kan begitu di mobil, gue gini, oke, barang-barang yang nggak boleh dibawa, inget ya apa aja, oke. Terus gue gini. Terus kan gue udah dikirimin tuh ya di tiketnya, barang-barang yang nggak boleh dibawa masuk, kamera, liquid chemical, benda tajam, oke, korek, rokok, oke, tumbler, oke, gue nggak bawa semua, oke. Terus gue ingetin teman gue, jangan lupa bawa handphone, oke, kunci mobil, ya jendela udah ditutup, kaca nako udah dirapetin, jangan ada yang ketinggalan, kita parkir jauh banget nih bro, oke. Terus? Jalan santai, ketawa-ketawa, mau nonton stand up nih belum pernah, ya semua lengkap ya, aduh hari ini semua tertata rapi, happy deh ya, on time semua, oke. Tiket saya diamond. Invitationnya Raditya Dika di sebelah mana? Sebelah sana. Masuk, Terus? dibuka lah petugasnya perempuan, dibuka tasnya, dia buka tas gue, ngek gitu ya. Apa nih? Aduh, deg-degan nih gue nih. Enggak. Deg-degan nih. Dia buka tas gue, ngek gitu. Dia lihat dari atas ada botol kuning, terus dia gini, ini apa? Gue keluarin dong, minyak wangi, parfum ya. Terus? Iya, parfum. Aku gini, nggak bisa. Nggak bisa, gue bilang gini. Nggak bisa tuh apa? Tas teman gue dibuka, minyak wanginya Tom Ford. Gue udah gini, sampai dia minta minyak wangi gue ditinggal di situ sih gue pulang. Terus? Nggak bisa, gue gini. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa dibawa masuk. Terus dia panggil temannya, bang gimana nih bang? Wah ini nggak bisa. Kayak ribet gitu loh, kayak ini nggak bisa, nggak bisa. Seolah-olah gue bawa. Nggak bisa kan ini bang? Ya nggak bisa, ini peraturan kan nggak bisa. Gue gini, ini tuh minyak wangi mbak. Kenapa jadi repot banget? Maaf bapak, maaf ya. Lo tau kan petugas-petugas otoritas gitu kan yang udah dengan bang. Maaf ya bapak ya, tenang ya, maaf ya bapak ya. Ini minyak wanginya ditinggal aja. Ditinggal di sini. Kalau bapak ada kendaraan, tolong ditinggal aja. Pak, saya tuh udah baca peraturannya ya di undangan. Nggak ada tulisannya saya nggak boleh bawa minyak wangi. Tapi Maaf kan ya dia pak, liquid. maaf ya pak, maaf. Ini memang sudah peraturannya. Udah Terus? lihat jam. Aduh udah bentar lagi jam 7. Jadi gimana? Ditinggal aja pak di mobil. Gue cuma lihat teman gue. Ayo buruan kita lari. Liquid? Emangnya gue mau naik pesawat, Bo? Emangnya apa? Di dalam itu ada oven. Kalau gue bawa yoga mat, gue bawa spatula, gue bawa sound speaker, gue bawa apa? Benda-benda yang gak masuk akal. Gue bawa microwave, gue bawa oven. Terus? Di dalam tas juga dia nggak akan ganggu, di dalam nggak akan meledak. Gue lari-lari. Terus? Gue lari-lari ke mobil, balik lagi dalam keadaan udah panas, keringetan, masuk, mulai duduk, jreng. Dah. Acara hebatnya
acaranya mulai on time, Iwet. Terus Jam 7 teng. terserah penuh nggak penuh mulai ya. Sayangnya mulainya on time, selesainya molor sejam. Terus Jadi baru selesai itu bubaran jam 11 lewat. Terus gue lagi nonton act pertama. Gue kan ini baru pertama kali ya nonton stand up Indonesia. Jadi gue kan sangat excited pengen tahu apa sih gitu ya. Terus gue ngeliat, gue lagi nengok-nengok, rame lo, penuh lo, hebat ya gitu. Terus gue ngeliat di sebelah sana ada cowok pakai hoodie putih, pakai masker. Dia ngeliatin gue aja, terus gue gini, kenapa lu ngeliatin gue? Gue gitu kan. Terus dia dari matanya tuh kayak ngeliat, kayak kalau nggak inget gue gitu ya. Terus gue gini, lah orang lu pakai hoodie, pakai masker, gue cuma lihat matanya doang. Jadi gue gue gitu. Terus dia buka maskernya, Raditya Dika duduk di penonton. Lah, terus ngapa dia duduk di penonton? Terus gue gini, terus istrinya, ya mungkin dia penonton. Mungkin dia mau ngecek situasi, nunggu giliran tampil gitu-gitu. Oh ya. Sebelah situ gue Andin salah duduk, terus dipindahin ke belakang. Andin sama suaminya, terus katanya ada Wendy Cagur, gue nggak lihat, gue lihat Lutfi, terus Andin aja tengah-tengah pakai minyak wangi, tapi minyak wanginya yang segini. Sih, masa kita mau nonton komika kita bau? Kan kita harus look our best kayak pergi ke gereja dong. Gue sebel banget. Untung kipas gue nggak diambil, panas, gue kipasan, gue abis lari, nggak ada minyak wangi. Untung lip balm gue masih intact. Ya udah, ada beberapa komika yang gue suka loh. Siapa contohnya? Gue tuh kan sebetulnya belum pernah ngelihat Raditya Dika stand up, Iwet. Terus? Jadi gue memang pengen tahu, karena menurut gue kalau gue lihat di podcast sama wawancara kemarin, dia tuh kalau lagi nggak stand up tuh mukanya sok serius kan, kayak yang emang serius mukanya. Iya kan, kayaknya tuh ini orang serius banget. Jadi gue nggak bisa membayangkan. Katanya dia lucu, di mana lucunya sih orang mukanya serius gitu, lempeng gitu kayak talenan. Gue gini, gimana lucunya sih nih orang? Bro, ternyata dia kalau udah stand up itu goofy banget ya. Iya, sangat lucu sekali. Lucunya tuh edan-edanan. Jadi menurut gue kombinasi yang mematikan di atas panggungnya tiap kali kalau mereka ngelucu gue gini, gitu. Raditya Dika sama Panji, terus Umi Kwari sama Raditya Dika, bom. Atau Umi Kwari sendirian, halo. Oh iya. Aduh, itu lucunya luar biasa loh. Terus ada satu komika yang kanker, itu mukanya juga ya, mukanya lempeng aja ketika dia ngomong. Sama satu lagi tuh yang cerita, aduh gue lupa namanya. Udah, Bo. Aloy, DJ Aloy. My God. Loh, emang dia juga. Dia perform Aloy. Aloy sama Umi Kwari berduaan. Bo, dunia kayak kiamat, udah isinya cuma mereka berdua doang. Kita tuh udah nggak ada di dunia ini, udah cuma mereka doang. Oh iya? Aduh. Gue kan nggak tahu DJ Aloy, Iwet. Gue kan pengetahuan gue minim banget kan. Gue cuma tahu Umi Kwari, Panji, Dika. The rest I don't know. Jadi gue begitu. Pink muncul, rambutnya pink. Gue gini, ini siapa sih nih orang? DJ Aloy. DJ Aloy temannya DJ Panda. Oh, DJ DJ. Ini ngapain DJ gini? Buat ternyata dia lucu sekali loh. Dia ngomong apa? Aduh, gue nggak bisa reenact lagi. Tapi bercandaan dia kecil-kecil itu lucunya, Iwet. Gue sih, aduh, gue jatuh cinta gue ditujukan untuk Umi sama DJ Aloy. Berarti lo happy dong pulang walaupun itu molor. Iya, kalau gue sih gue paling happy cuman bagian main act-nya aja. Kalau yang stand up di awal-awal tuh menurut gue agak buang-buang waktu sih. Gue maksudnya langsung aja main act. Boleh gitu. Supaya bukan materinya nggak gue suka, tapi kemalaman, Bo. Gue udah ngantuk. Gue sampai rumah 12:30, Iwet.
Lu nggak boleh gitu. Itu kan opening act untuk memberikan Iya. tempat untuk yang baru-baru. Nggak boleh gitu. Lama, Bo. Lama banget. Nggak boleh gitu. Ih, lu Oh, mah sama setuju tuh. parah. Ada beberapa bagian kepanjangan, iya, Maksudnya kalau andaikan cuman sketsanya doang, bebas deh lu mau komedi, mau main dari apa segala rupa dimainin gitu kan. Kalau komedian udah seru main gitu kan suka lupa waktu ya, Nek. Oh, terus ada satu yang dibully, aduh kasihan sekali lo, pengen gua peluk sekali dia lo. Siapa? Aduh, yang jadi presiden, Bo, kayaknya dia komika baru. Terus? Nih dia lupa skrip, wet. Itu Terus? Panji tuh udah koleris banget kayak lu kalau gue lagi mengada-ngada, tahu nggak lo? Panji tuh koleris. Panji tuh koleris. Gua Kolerisnya jadi gimana? Kolerisnya gua jadi gimana Panji? Panji, aku jadi mikir loh mau belajar komika sama kamu. Galak Panji. banget lu, Panji. Gua Kolerisnya lagi- gimana Panji? Gue itu kan yang presiden muncul itu kan gue udah mau terakhir ya. Gue tuh pengen pipis loh. Gue tuh nahan Terus? pipis. Gue tuh udah di ujung terowongan. Begitu ngelihat si Panji galak, pipis gue naik ke tenggorokan, Bo. Keluar lewat I mulut. I can taste my urine. Gila si Panji galak banget. Dia bilang apa? Dia bilang apa? Maaf gini. Panji tuh gini. Lupa nih si goblok. Orang pada ketawa nggak? Orang pada ketawa nggak? Ketawa karena emang kelihatan banget itu si presiden lupa-lupa, wet. Panji tuh sampai gini duduk gini. Panji tuh sampai duduk gini. Duduk dah, lama nih. Terus Panji tuh sampai gini, sampai serius gitu, dari bercanda sampai serius samperin gini. Gini ya. Ini ada teman-teman komika lain lagi nunggu nih. Mereka pengen main dialognya. Kalau di bagian lo lama banget cerita kita gak maju-maju, itu yang antri kasihan. Gue tuh gini. Makanya skrip itu dibaca. Gue gini. Tapi banyak yang bilang di komen, Panji emang gayanya begitu ternyata. It part of the act. Itu stage act ternyata. Tapi wet, gue kan melankolis ya. Gue bisa melihat masalah dari dua sisi. Tapi ya Iwet, itu yang jadi presidennya itu memang lu nggak minum kolostrum waktu lu kecil apa gimana sih? Nggak minum Bodoh kolostrum. Nggak minum kolostrum. Itu sayang, kamu kalau masuk gereja aku, pendeta aku tuh selalu bilang loh, dilarang goblok. Nah udah pasti lu dilarang di gereja gue. Itu aduh dodolnya. Tiap kali dia lupa, diingetin sama teman-teman komikanya, dia cuma bilang gini, sudah, belum. Itu orang-orang pada ketawa nggak tapi? Iya. Jadi tiap kali gini dikasih tahu gini, mungkin Bapak perlu baca skrip. Dibaca, sudah. Ada yang ingin dilanjutkan? Sudah gimana? Ini satu istora nungguin lo untuk lanjut. Kalau masih sudah. Mungkin nggak kalau itu part of the stage act? Bisa jadi loh. Emang dibikin dia lupa. Bo, itu satu panggung komika sampai ngegeruduk untuk ngingetin dia stage act dari Hong Kong. Lu bagus lu cuma acting jadi presiden. Lu jangan jadi presiden beneran deh, cuy. Nih kan, mulai kayak rakyat, mulai kayak netizen, ya, gampang banget diperdaya, ya, dengan orkestrasi, dengan propaganda, dengan Bo, cerita-cerita panggung. Dia sampai diselengkat, sampai ditimpuk, sampai gitu. Nah, kalau misalnya emang itu part of the stage act gimana? Scripted. Itu scripted. Kesian lo dia lo. Galak kali lo Panji itu. Emang Panji begitu gayanya kalau lagi manggung. Gue tuh sampai gini ngomong gini sama teman gue. Kayak Haji Bolot. Menurut lo Haji Bolot beneran? Ya gue kan bukan orang bego. Gue tahu dong kalau bolot itu kadang bolot, kadang enggak. Lah kalau ini mah dari awal sampai akhir emang bodoh. Kalau misalnya stage act gimana? Ya gue yang bodoh dong. Mulai nyesel nggak? Gimana? Mulai nyesel nggak? Gue tuh tapi gini.
Tapi orang, coba gue tanya sama lo lihat sekeliling lo, siapa yang merasa kasihan kayak lo atau kebanyakan orang malah ketawa? Coba gue tanya. Semua ketawa sih. Ya udah, itu stage act. Tapi beneran kok, Wet. Enggak. Itu makin, lo parah banget ya, lo tuh naif sekali ya. Bahwa nggak ada yang kasihan sama orang itu, cuman lo doang. Ya sama istrinya kali di rumah sama orang tuanya. Kagak ada. Itu gua tuh sampai itu makin orang ketawa, makin orang ngebully dia. Ernest Prakasa, lo tau kan gue belum pernah ketemu Ernest ya. Jadi gue, oh ini yang namanya Ernest real life gitu ya. Dia aja sampai udah capek nungguin tuh presiden. Ernest aja matanya dari acting sipit sampai belok saking sebelnya sama tuh presiden. Ernest itu yang paling kayak plekmatis dia itu. Dia aja udah habis kesabarannya ngadepin si presiden. Ih. Bisa jadi loh itu parodi sebenarnya. Gila, gue tuh tiap kali dia ngomong sudah pengen gue cekek, gue tuh pengen lari. Belum. Tiap kali sudah, yakin mbak, sudah. Gue tuh sampai ngomong gini sama, tapi gue takut lihat Panji galak. Terus gue gini, aduh kasihan juga dia ya. Gue sampai ngomong gini sama teman gue, gue nggak jadi deh belajar stand up sama Panji. Gue gini, kenapa? Kan kalau gue stand up berarti gue mainnya sama mereka ya. Gue gini, galak-galak Bo. Gue bilang, udah itu kayaknya gue kurang anak tongkrongan. Di dalam grup mereka nggak ada yang sister kayak gue, Wet. Justru itu, lo akan menjadi yang pertama. Lo mah Gak ada yang sister kayak gue. iya, justru itu lo akan menjadi yang pertama. Belum pernah ada di Indonesia. Beban banget gue nonton itu. Lo kan baru mau mulai begini udah langsung mau mundur, ketakutan. Kecil nyali lo kayak ati angsa, foie gras. Foie gras artinya cuma segini, digedein. Begitu di pan fry, kecil lagi. Aduh, nonton komika tuh nggak boleh baperan. Nonton komika tuh jangan pakai perasaan. Nonton komika tuh lo ya udah gitu aja. Gampang lu ngomong malih, lu ikut juga kagak. Lu nonton aslinya juga enggak. Lu tuh emang bener-bener ya. Lu tuh emang bener-bener gampang sekali diperdaya atau nggak lo? Nah gue ini rakyat, Web. Gampang banget diperdaya. Kena konten dikit ke bawah pengaruh. Kena stage act di panggung komika kena pengaruh. Pulang-pulang melo, sedih, baper, batal jadi komika. Padahal potensi tinggi. Iya, takut. Iya. Lihat Panji galak di atas panggung takut. Ya gue tuh sama Panji 11-12. Mirip gue sama Panji. Banget. Iya. Dari Panji ekspresi raut Iya. mukanya tuh kelihatan. Kalau komika lain salah tuh Panji tuh udah langsung guys. Orang sampai bawain adlibs aja nggak ada yang berani bawain adlibs, cuman Panji doang. Gila, kok kayaknya Panji koleris melankolis ya. Ke Panji Pak koleris melankolis ya. Dia kan ada satu part dia nyanyi improvisasi sama Raditya Dika. Itu kasihan loh sama Dika. Kenapa? Gue tahu bang, bebannya Panji kan emang bisa nyanyi ya, he can sing toh. Ini mereka disuruh nyanyi bebas gitu improvisasi, cuma dikasih judul sama dikasih situasi. Panji kan bisa nyanyi ya. Raditya Dika tuh kan kayak gue ya. Gue tuh sekarang menemukan banyak loh kehidupan gue mirip sama Raditya Dika. Dia tuh kan mulai. Dia kan kayak gue introvert. Udah gitu dia kayaknya nggak bisa nyanyi. Dia buta nada kayak gue. Jadi liriknya salah-salah, improvisasinya jelek banget. Panji mukanya tuh, mukanya kayak subtitle, tau nggak lo? Tau nggak sih dia nggak mengeluarkan kata-kata, tapi mukanya tuh yang gue jadi Radit sih, gue udah pipis di gue tinggal tuh aja. Frek lalu semua. Tuh gue yang paling tajir, gue dibully. Emosi. Lucu banget. Lo lucu. Ketimbang nonton stand up emosi. Gue tengahi, gue gini, Panji dihargai dong usaha temen lo. Gak semua orang lahir dengan bakat kayak lo. Bisa nyanyi, bisa improvisasi, bisa segala-galanya.
Dika nggak bisa. Gue pengen melindungi Dika. Sian, Bo. Aduh. Capek. Aduh. Jadi gimana nih? Gue telepon Panji nggak? Bilang lu mau latihan. Terus juga ada satu Iwet ya. Ada satu komika. Nggak Ada satu dijawab. komik. Nggak dijawab. Ada satu komika, Iwet, ada satu komika dari awal sampai akhir dibully abis-abisan. Cuman gue tuh gini, gue ini kan pertama kali nonton komika ya. Menurut gue, kalau gue boleh kasih saran, stand up comedy, bercandaan mereka itu 80% bercandaannya internal, Wet. Jadi kalau orang yang baru pertama kali nonton tuh nggak ngerti kayak gue ini, gue nggak ngerti karena bercandaan tuh terlalu internal gitu, kurang general. Yang general tuh cuman Panji, Dika gitu. Kalau yang lain tuh bercandaannya internal banget. Jadi kita yang baru pertama kali nonton nih, apa sih ini maksudnya gitu. Nah, bercandaan internal yang dari awal semua lakukan itu ngebully komika namanya Isman. Iya, betul. Gue dari awalnya sebel karena nama dia disebut terus ketika dia muncul gue gini, aduh nih orang agak garing sih gitu. Terus gue gini, aduh pantas sih dia dibully gitu. Itu juga sama, Wet. Gue dari awalnya, dia umurnya udah 49, Wet. Udah gitu kayaknya prestasinya gak sebanyak Panji, Dika, Ernest. Sama satu lagi gue tanya teman gue, ini siapa sih yang ini yang paling baik? Oh itu yang bikin Jumbo. Gue gini, Jumbo apaan? Jumbo film. Wah dia yang bikin. Nah si Isman ini kayaknya yang paling gak punya prestasi gitu. Jadi dia dibully dari awal sampai akhir. Gue kasihan loh sama dia. Gue kalau jadi dia gue udahan loh. Gue gak mau main tuh sama teman-teman gue. Bullynya tuh udah bukan bercanda loh. Aduh. Rian, bullynya tuh udah dia ditinggal Bo di atas panggung. Yang lain gang up, dia dikasih part, dia gak dikasih part Bo, gak dikasih part ngomong. Dan dilakukan oleh semua, sampai Umi aja yang baik tuh sampai nanya gini, mohon maaf, yang ini masih ada gunanya apa enggak? Kalau enggak turun deh, gitu Bo. Kasihan sekali loh. Si Isma udahlah dia paling tua, paling bolot Bo. Itu stage act, Dave. Itu stage act. Partnya dia adalah untuk jadi keset. Emang harus begitu. Emang harus ada yang jadi keset. Gak pernah disorot, Bo, di kamera close up, bajunya paling jelek. Nggak apa-apa, itu udah partnya. It's part of the act. Gak diwaro. Gua Isman, kalau gue jadi lu sih masuk BB Cream yuk. Semua orang mau diajak masuk BB Cream. Aduh Tuhan ya Allah. Katanya Isman itu the founder. Andaikan the founder itu perusahaan, kalian jahat loh memperlakukan founder kalian. Sekarang gini logikanya, kalau dia part of the founder, nggak mungkin dong. Kalau dia nggak dikasih part. Dia kayak Usda diadopsi sama anak Jakarta. Isman, Mas Isman, Pak Isman, BB Cream yuk, bentar lagi BB Cream mau TBK loh. Ini lu tuh bener-bener emang gampang banget dipermainkan emosi lo tuh ya. Lu tuh gampang sekali dipermainkan emosi lo bener. Dan Panji juga ke Isman tuh galak loh. Kalau Isman lupa, gue juga gemes ya sama si Isman. Isman tuh bolot banget, Bo. Kayak laptop gue, Wet. Pentiumnya udah gak bisa diupdate. Panji tuh sampai gini, disebutin dulu Isman judulnya. Terus Ismannya pegang cue card. Oh iya, lupa ya. Oke. Aduh, lama. Kasian, Bo. Udahlah Isman, stand up itu buat anak-anak muda aja. Kita mah duduk aja nih, tepuk tangan. Capek gue tuh tegang loh, leher gue kayak lagi kolesterol naik nonton. Aduh, lo kalau jadi stand up kayak apa ya? Gue lagi bayangin sih, part lo kira-kira apa ya? Nangis sih kayaknya tahu gue. sih. Kayaknya sih lo akan dibikin nangis sih. Lo tuh ibaratnya ya, kalau di Sri Mulat lo tuh Mami Nunung. Lo dibikin pipis, dibikin nangis, pasti lo sih. Bener, yakin gue. Ya kalau ada Panji gue gak bisa jadi pipis. Orang tiap kali Panji ngomong pipis gue naik ke tenggorokan.
Gue yakin Semau. sih, gue yakin banget sih, gue yakin Ya, banget, gue gue pasti dijadiin kayak Mami Nunungnya gitu, gue kalau ikut stand, diselekat, jongkok, pipis gitu pasti lo. nek, kalau gue ikutan, misalnya gue ikutan main sketsa ya, kalau mereka udah terlalu intens, gue pasti akan yang paling banyak nanya, ini kita masih mainan apa udah serius? Ini gimana sih? Lu tahu kan itu mereka pakai latihan, Dev? Ya mana gue tahu Iwet, gue nggak diundang, gue nggak diajak. Gimana gue tahu jadwal kehidupan Raditya Dika sama Panji kalau mereka latihan kap mana eketehe. Kemarin akhirnya jadi foto di backstage sama mereka. Ya enggak lah, udah jam 11 gue udah ngantuk pengen pipis, aus, nggak boleh bawa minum, udah bau pula gue nggak ada minyak wangi, rambut gue dari centong sampai udah keriting karena kepanasan. Udah gitu, gue nonton di depan gue kehalangan muka orang, itu orang lagi sibuk nonton TikTok di sini. Gue gini, lu nonton komika kenapa di kuping lu nonton TikTok? Dari mana gue tahu dia nonton TikTok? Karena layarnya madep gue. Lu ngapain nonton Dracin? Itu komika di depan lu, nonton aja gitu dia. Selesai nonton drakor, dia buka Shopee, masukin wishlist. Pulang aja Mali, atau lu minggir dikit lu ngawangin gue. Ini kayaknya dia terinspirasi nih, dia terbawa aja gue. terbawa stage act ke dalam kehidupan sehari-hari, dibawa ke siaran pagi. Ini kayaknya dia lagi jadi Umi Kuari nih. yang dia adopsi karakter Umi Kuari nih kayaknya nih. Sama-sama rambut panjang, centong. Bener, Barijeng ya. Gue udah gak lagi deh Iwan nonton stand up bawa orang yang gak pernah nonton stand up. Gue kan kemarin minta temenin temen gue untuk nonton stand up. Gue beban, gue dari awal gue gini, aduh ketawa gak ya? Dia ketawa gak ya? Dia begini, oke, gue akan anggap ini seperti Yesus di jalan salib. Hah? Yesus di jalan salib? Iya, di jalan salib kan ada 14 perhentian di mana Yesus dicobai. Ya inilah perhentian-perhentian gue. Ini cobaan pertama. Gue gak relate, gue gini. Lu gak relate bagian mananya? Dia ketawa-ketawa sama bapaknya ribut soal duit. Ma bapak gue gak pernah ribut soal duit. Resek loh. Terus kan ada stand up bercanda gitu ya. Diajakin makan Wagyu A5 sama Radit. Kalau buat gue billnya 5 juta segini-segini. Terus teman gue bilang, Wagyu A5 5 juta makan berdua murah. Problemnya apa? Gue gini, lu keluar deh Nek. Lu keluar deh. Beli es teh di depan. Beli es teh di depan, gue bilang gitu. Terus si stand up komedinya bilang gini, gue sih daripada 5 juta beli Wagyu A5, gue mendingan beli Scoopy. Terus gue ketawa kan. Terus dia gini, emang lu tahu Scoopy apaan? Enggak. Terus dia bilang gini, iya 4 juta DP sisanya kredit. Oh motor. Terus gue gini, terus si komikanya gini, atau daripada gue bayar Wagyu A5 5 juta, mendingan gue beli Air Max. Terus gue gini, kok dia beli sepatu dapat 5 juta, emang sepatu apa? Terus dia gini, kan lu juga gak relate sebenarnya. Air Max itu motor. Gue gini, gimana gue tahu? Gue bilang gitu. Kenapa lu ketawa? Ya lucu aja mukanya dia. Terus temen gue bilang gini, terus gue Air Max gak sih, bukan Air Max? Gimana gue tahu nyampe ke Air Max? Gue kan gak ikut latihan. Kayaknya Nmax deh, bukan Air Max. Ya mana gue tahu. Gue gak ikut latihan. Gue gak di brief. Gue gak pegang skrip. Apa? Terus Nmax, bukan Air Max. Terus teman gue bilang gini, setuju gak lo sama bercandaan dia? Gue gini, gak setuju lah, menurut gue bego. Kalau gue 5 juta daripada gue makan Wagyu, mendingan gue tambahin 1 juta dapat bajunya Sabto cantik. Kata siapa? Kata gue. Iya, nah itu lo bawa ke panggung. Mereka baru diem semua. Sabto apa sih bro? Sabto apa sih bro? Lucu pasti. Sabto siapa sih bro? Tahu kayak security yang di depan tuh Sabto kali ya. Itulah justru inti dari stand up komedi. Perkumpulan dari berbagai macam orang, latar belakang, jadi membentuk satu cerita. Gitu.
Udah ya, jam 8:10 udah 1 juta likes. Terima kasih banyak. Oke. Ayo kita besok siaran ya. Insya Allah besok kita siaran ya. Oke lah. Terserah. Abis ini teman-teman mau pikirin 5 juta kira-kira lebih baik dipakai buat apa? Nanti kabarin kita ya. Pesan. Ini parfum. Bo, lo beli atomizer deh. Biar tetap wangi, cuman segede gini murah kok. Di Shopee di TikTok Shop banyak ya. Gue punya 5. Yang gue lupa adalah bawa dan ngisinya. Gue pernah bawa, mau gue pakai kosong. Gimana? Bye Bye, everyone. Lah, gue ditinggal.